Selamat pagi anak-anak Sekolah Kristen Terang Bangsa. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita sembah Tuhan. Mari kita dahulukan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih untuk penyertaan dan penjagaan-Mu atas kami, atas anak-anak, atas semua guru di Sekolah Kristen Terang Bangsa Tuhan. Terima kasih karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Biarkan Kau buka telinga kami, hati kami Tuhan. Untuk kami terima semua yang terbaik dari Engkau. Kami bersyukur buat semuanya dan kami kembalikan semuanya kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan terima anugerahnya berkata, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami. Kami mengucap syukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Kamu sambut hari yang baru, ada kasih baru, ada perlindungan yang baru, ada berkat Tuhan yang baru Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sebentar kamu dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami pagi ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami secara ilahi, secara roh Tuhan untuk terima yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam devotion pagi untuk hari ini. Kita hari ini mau belajar dari kitab 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh dibuka Alkitabnya. Saya ulangi, kita akan belajar dari 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah ketemu? Amin. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya bacakan sekali lagi, 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul tak terbatas atau tak terhingga atau unlimited. Ya. Anak-anak, kita ini punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi jangan pernah batasi Tuhan berkarya di dalam hidup anak-anak semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita ambil contoh misalnya di kitab Matius 14, cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Ajaib bukan? Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Bahkan ada sisanya, berapa bakul? Iya, 12 bakul. Contoh yang lain, kalian pernah dengar di 1 Raja-Raja 17, kisah Elia dengan janda Sarfat. Bagaimana? Tepung dan minyak tidak pernah berkurang, tidak pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke muka bumi. Ajaib bukan? Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas anak-anak. Tuhan yang tidak terhingga. Apapun bisa Tuhan lakukan. Juga untuk peristiwa-peristiwa lain. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Banyak perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang heran dan ajaib. Dan semuanya hal-hal yang tidak terbatas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki, bisa menerima hal yang tidak terbatas yang daripada Tuhan turun buat kita? Bagaimana caranya supaya kita terima yang tidak terbatas yang dari Tuhan? Cara yang pertama adalah miliki mata iman.
miliki mata iman. Saya mau tanya anak-anak, sekarang situasi, kondisi seperti apa yang anak-anak alami di rumah? Ada yang bisa cerita? Oke. Ya, bisa jadi sekarang kalian mengeluh ya. Jadi, Sir, pengen segera masuk sekolah, Sir. Di rumah sudah bosen, Sir. Udah malas, Sir, belajar di rumah. Pengennya sekolah saja, bisa ketemu teman-teman. Bisa jadi kalian memiliki situasi yang tidak menguntungkan. Sama anak-anak, kami di sekolah pun rindu kalian untuk bisa masuk, rindu ketemu kalian kembali bertatap muka. Tetapi situasi dan kondisi kan belum memungkinkan. Jadi karena COVID masih ada, kita berdoa supaya corona itu cepat berlalu dari bangsa Indonesia. Nah, situasi dan kondisi sekitar itu bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sadar atau tidak, maka itu bisa melemahkan iman kita, bahkan bisa mengganggu aktivitas kita. Situasi di sekitar kita itu bisa apa ya? Bisa membentuk. Akhirnya perasaan kita itu yang akan bicara. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang mata manusia, kalau melihat dari sudut pandang mata jasmani kita, kita bisa mengeluh, bisa kecewa, bahkan bisa males. Karena apa? Melihat yang di depan kita ini sepertinya berat banget nih, menghadapi kayak gini berat banget nih. Jadi kadang situasi sekitar kita itu selain bisa mempengaruhi pikiran, perasaan mulai bicara, dan itu menentukan besar kecilnya iman kita. Nah, bahayanya kalau kita fokusnya di apa yang kita lihat, fokusnya masalah yang di depan kita, maka bagaimana? Perasaan kita itu bisa mengendalikan motivasi kita menjadi lemah, bisa mengendalikan kemampuan kita, bisa mengendalikan sukacita kita, bisa mengendalikan roh damai sejahtera kita. Bayangkan, bisa juga mengendalikan iman kita. Nah, kalau fokus kita kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang dilihat oleh mata jasmani, maka hari-hari seperti ini bisa jadi kita jalani dengan malas, capek. Banyak hal yang bisa meruntuhkan iman kita, membuat kita jadi nggak mau bergerak. Ingat firman Tuhan, bahwa hidup ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Rasul Paulus katakan buat jemaat di Korintus, hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka firman Tuhan katakan tadi di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua sudah disediakan Allah. Ajaib bukan? Percaya anak-anak, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau mata iman kita tertuju kepada Allah, mata iman kita yang terus kita pandang, fokus dengan iman, maka kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan, karena Tuhan yang akan turun tangan, campur tangan setiap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, membuat kita akhirnya apa? Berserah kepada Tuhan. Buat apapun situasi di sekitar kita, apapun kondisinya, jangan sampai melemahkan kita. Datang kepada Tuhan, fokus kepada iman kita kepada Tuhan. Kita berani berserah kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tekun, tetap menanti janji
Tuhan digenapi dalam hidup kita. Maka syarat pertama, supaya kita terima hal-hal yang tidak terbatas yang daripada Tuhan, syarat pertama tadi apa? Miliki mata iman. Cara yang kedua, agar kita terima yang daripada Tuhan, yang tidak terbatas. Cara kedua adalah satukan apa yang kita miliki dengan kehendak Tuhan. Satukan. Saya ambil contoh demikian anak-anak. Misalnya saya punya segelas air. Segelas air. Nah, bagi orang yang habis olahraga kan haus ya. Orang yang melihat secara jasmani akan melihat segelas air bagaimana? Cuma segelas tok. Nggak cukup lah cuma basahi kerongkongan tok. Tetapi bagi orang yang bisa melihat yang ke depan, bisa melihat yang tidak kelihatan tadi, segelas air dia akan mengucap syukur. Puji Tuhan, masih ada minuman. Bedakan reaksinya dengan segelas air ini, orang yang hanya melihat mata jasmani dengan orang yang bisa melihat mata rohani. Akan beda cara responnya menilai segelas air itu bagaimana. Pertanyaannya adalah, bagaimana segelas air ini bisa menjadi tidak terbatas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Supaya segelas air menjadi tidak terbatas, caranya adalah kita tuang di samudra raya. Tidak terbatas bukan? Yang tadinya melihat cuma segelas. Tapi kalau kita tuang di samudra raya, maka air tersebut menjadi tidak terbatas. Luar biasa itu kan? Tuhan kita juga Tuhan yang seperti itu. Anak-anak, bisa jadi kalian di antara kalian ya, ada yang sampai sekarang, aku kesulitan ini belajar jarak jauh, belajar online. Aku gak punya HP, gak punya gadget. Kuotaku habis. Bagaimana nih? Saya nunggu papa mama baru pulang kerja baru bisa belajar. Bisa juga ada yang belum beruntung. Mungkin juga, aku pasti gak bisa sekolah. Aku pasti gak bisa melanjutkan sekolah. Yang anak-anak SMA, aku pasti gak bisa kuliah. Jangan batasi Tuhan loh ya. Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Lihat mata rohani kita, pandang Tuhan kita yang besar, pandang Tuhan kita yang ajaib, pandang Tuhan kita yang heran. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Tuhan sudah sediakan loh. Jangan pernah batasi kehendak Tuhan. Caranya, satukan kehendakmu semuanya anak-anak. Satukan semua, satukan cita-citamu, letakkan, bawa doa, letakkan semua ke tangan Tuhan. Maka menjadi tak terbatas. Saya mau tanya satu hal lagi buat kalian. Sebenarnya, apa sih yang lebih buruk dari seorang yang buta? Ada yang bisa jawab? Apa yang lebih buruk dari seorang yang buta? Ada? Oke, saya bantu. Yang lebih buruk dari orang buta adalah orang yang tidak punya mimpi. Kalian mau seperti orang buta bakal lebih buruk? Tidak mau kan? Maka kalian harus punya mimpi yang besar. Harus punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Jangan takut. Jangan takut dengan kondisi sekitar kita yang kelihatannya tidak mungkin. Jangan pernah batasi Tuhan berkarya dalam hidup anak-anak. Amin. Miliki anak-anak. Mulai sekarang, tentukan cita-citamu setinggi-tingginya. Aku pengen jadi ini, aku mau ini. Semua cita-citamu, kemudian kamu letakkan ke dalam kehendak Tuhan. Maka yang tidak terbatas tadi akan nyata di dalam hidup kalian. Rasanya nggak mungkin, rasanya mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena apa? Karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu, anak-anak, pesan Tuhan pagi ini buat kalian adalah
Terus anak-anak, pandang Tuhan. Fokus kepada kehendak Tuhan. Tuhan sudah rencanakan, Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah tetapkan hidup kalian, masa depan kalian sejak dalam rahim mama kalian. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Tidak pernah ada rancangan Tuhan yang gagal. Semuanya jadi. Hanya bukti, hanya butuh percaya saja. Lihat yang rohani, lihat secara iman, dan satukan dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Maka oleh sebab itu anak-anak, mulai saat sekarang ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan pedulikan sekitar, lingkungan, teman-teman kalian yang bisa melemahkan iman kalian. Jangan sampai hidupmu tergantung pada sekitarmu. Tetapi kamu punya Tuhan yang besar, yang bisa membawa kalian yang dari terbatas menjadi tidak terbatas. Hanya satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat setiap anak-anak yang telah Engkau kirim di Sekolah Kristen Terang Bangsa Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, bukan kebetulan mereka Engkau panggil bergabung di sekolah-Mu ini Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar buat setiap anak-anak. Buat setiap anak-anak yang telah Engkau tetapkan di dalam hidupnya, harus bersentuhan dengan Sekolah Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan yang telah Tuhan tetapkan dapat anak-anak raih dalam kemudahan-kemudahan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bawa semua hal-hal yang digumulkan oleh setiap anak-anak, semua yang dimimpikan oleh setiap anak-anak, semua yang dicita-citakan oleh setiap anak-anak. Pagi ini Bapa, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kamu letakkan semua pemikiran anak-anak di dalam kehendak Tuhan. Kami satukan semuanya. Biar semua jadi seperti kehendak-Mu Bapa. Bapa yang tidak terbatas, Bapa yang ajaib, Bapa yang heran, pasti akan menggenapi semua rencana-rencana-Mu di dalam hidup anak-anak yang Kau kirim di Sekolah Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Kami percaya mereka bisa menyelesaikan pendidikannya. Tidak ada yang terhambat, tidak ada yang terhalang apapun Tuhan. Mereka dapat meraihnya oleh kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena karunia Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap anak-anak yang hari ini akan memulai untuk pembelajaran, meskipun secara online Tuhan. Kami bawa, kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mintakan hikmat, pengertian, kecerdasan, kepandaian turun buat setiap anak-anak Tuhan. Biar setiap anak-anak bisa menangkap semua yang kami ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hikmat Salomo turun buat mereka Tuhan. Kecerdasan Daniel turun buat mereka Tuhan. 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan semua yang kami terima pagi ini Tuhan. Dan kamu terima jatah kami utuh pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua Tuhan, berkati sumber-sumber perekonomiannya, berkati sumber-sumber keuangannya Tuhan, berkati kesehatannya, pekerjaannya, berkati apapun yang dikerjakan oleh para orang tua ini Tuhan. Engkau buat sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para guru-guru yang hari ini akan melakukan pembelajaran Tuhan. Kesanggupan kami karena pekerjaan Allah. Biar Engkau yang memberi kesanggupan buat setiap guru-guru untuk mendidik, untuk mengajar, supaya setiap anak-anak yang Kau kirim Tuhan memiliki roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur, semua yang percaya berkata, amin. Oke, selamat pagi anak-anak, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.